Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Suryana dengan NIM 223454. Saya berasal dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, kelas RA21 semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan bisnis internasional dengan knowledge management dan manajemen pemasaran. Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelola, menyebarkan, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Tujuan utama dari knowledge management adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang berharga dalam organisasi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saing. Pilar dalam knowledge management. Dalam knowledge management ada 4 pilar, yaitu yang pertama manajemen dan organisasi, yang kedua infrastruktur, yang ketiga manusia dan budaya, dan yang terakhir content management system. Yang pertama manajemen dan organisasi. Komitmen dari level top manajemen sampai level yang paling bawah sangat dibutuhkan. Jika tidak ada sistem, sebaik apapun akan menjadi sia-sia. Hal yang bisa dilakukan menciptakan struktur knowledge management dalam perusahaan. Ini dilakukan agar kita bisa memastikan kontrol terhadap sistem yang kita ciptakan telah berjalan dengan baik. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur knowledge management bisa didukung oleh sistem informasi berbasis IT atau teknologi informasi. Konten-konten pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikemas sedemikian rupa sehingga bisa diakses oleh siapa saja, manusia dan budaya. Sumber pengetahuan yang sangat penting ada di dalam diri manusia itu sendiri, melalui pengalaman yang terus berproses. Ketika berbicara tentang manusia, kita tidak bisa melepaskan unsur budaya yang melekat di dalamnya. Karena itu, manusia dan budaya menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam knowledge management. Budaya perusahaan dan manusia dalam sebuah corporate saling terkait. Perusahaan yang mampu menciptakan budaya motivasi yang baik akan mendorong kemajuan yang sangat signifikan. Setiap orang akan bekerja semaksimal mungkin dengan etos kerja yang baik secara tidak langsung. Hal ini mendorong manusia di dalam tubuh korporasi untuk terus upgrade pengetahuan yang dimiliki. Yang terakhir, content management system. Content management system adalah sebuah sistem yang diciptakan agar pengetahuan yang didokumentasikan, entah berbentuk file, entah tersimpan dalam situs web, dapat diteruskan disusun dengan baik. Memastikan konten terus update dan sesuai kebutuhan perusahaan adalah tugas yang tidak mudah. Hal itu melibatkan komitmen, konsistensi, dan alur kerja yang sistematis dan jelas agar penyajian dapat maksimal. Peran knowledge management dalam bisnis internasional menampilkan alur bagaimana knowledge management mendukung ekspansi bisnis global, mengilustrasikan pentingnya berbagi pengetahuan lintas negara dan budaya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pentingnya teknologi dalam knowledge management global. Visual penggunaan teknologi seperti platform berbagai pengetahuan AI dan big data dalam mendukung knowledge management di perusahaan internasional. Menyoroti alat dan perangkat yang mendukung kolaborasi jarak jauh antar tim internasional. Kultur intelligence dan knowledge management dalam bisnis internasional menunjukkan bagaimana pemahaman budaya dapat meningkatkan efektivitas knowledge management dalam perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Nah, baru saja saya membahas knowledge management dalam bisnis internasional. Lanjut saja untuk materi yang kedua, manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Yang pertama ada strategi pemasaran global, pendekatan, standarisasi versus adaptasi. Infografis yang menunjukkan perbedaan antara dua pendekatan dalam pemasaran global. Standarisasi menggunakan satu strategi untuk semua pasar, dan adaptasi menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal. Contohnya, ada perusahaan seperti Coca-Cola menggunakan strategi standarisasi seperti McDonald's lebih sering menyesuaikan
penuh dengan preferensi lokal. Tantangan dan manfaat menampilkan tantangan misalnya perbedaan budaya dan preferensi konsumen, dan manfaat penghematan biaya dan konsistensi merek dari kedua pendekatan. Yang kedua ada segmentasi pasar internasional. Kriteria segmentasi global. Visualisasi mengenai bagaimana perusahaan membagi pasar internasional berdasarkan faktor seperti demografi, geografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Contohnya, segmen pasar memperlihatkan contoh segmen pasar di beberapa negara seperti segmen usia muda di Eropa atau segmen premium di Asia. Yang ketiga ada strategi penetapan harga global. Penetapan harga skimming versus penetrasi. Infografis yang membandingkan dua strategi penetapan harga. Skimming harga tinggi untuk pasar premium di awal, penetrasi harga rendah untuk menarik banyak pelanggan di pasar baru. Faktor pengaruh harga menampilkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga seperti kurs mata uang, pajak, biaya impor, dan daya beli lokal. Yang keempat ada saluran distribusi internasional. Saluran distribusi langsung versus tidak langsung. Infografis yang menggambarkan perbedaan antara distribusi langsung menggunakan anak perusahaan atau cabang di negara tujuan, dan distribusi tidak langsung melalui perantara seperti agen atau distributor lokal. Rantai pasokan global menunjukkan hubungan antara pemasok, produsen, distributor, dan konsumen di berbagai negara. Yang terakhir ada analisis pasar dan pengambilan keputusan. Alat analisis pasar menampilkan berbagai alat yang digunakan dalam bisnis pasar internasional seperti analisis SWOT, analisis PESTEL, dan survei pasar global. Pengambilan keputusan berdasarkan data memperlihatkan bagaimana data dan analitik digunakan untuk merancang strategi pemasaran di pasar internet.